Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam ataupun non-bencana alam. Terdapat 12 potensi ancaman bencana yang terjadi. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam krisis kesehatan. Bagaimana cara penanggulangan kesehatan? Lalu apakah peraturan pemerintah tentang penanggulangan krisis kesehatan ini? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss. Bersama Wakil Sekretaris 1 MDMC Pusat, Budi Santoso SPSI MKM, dan dari FKKMK UGM, Sutono SKP MSc MK. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tunggangnya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tegar, aku rela, sekalipun aku dihanyam. Burung hijau terbang, rohku tenang melayang. Surga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu cumbu harum. Di saat cinta mekarku tercantum. Oh, pergi ku tak kembali karena memburu nikmat surgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi. Rahmati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah yang rentan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi. Sementara itu, bencana non-alam terjadi, seperti kecelakaan pesawat, epidemi penyakit, bocornya reaktor nuklir. Bencana yang terjadi sangat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Namun demikian, pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menghadapi berbagai kendala, antara lain akibat rusak atau tidak memadainya fasilitas kesehatan dan juga adanya krisis kesehatan. Krisis kesehatan sendiri adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Untuk menghadapi krisis kesehatan dapat dilakukan dengan pengelolaan penggunaan sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di setiap tahap penanggulangan bencana, yaitu pra, saat, dan pasca bencana. Tahap pra-bencana terdiri atas situasi tidak terjadi bencana. Kegiatannya adalah pencegahan dan mitigasi. Situasi potensi terjadi bencana berupa kesiapsiagaan. Sementara saat bencana, kegiatan adalah tanggap darurat dan pemulihan darurat. Tahap pasca bencana, kegiatannya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dapat dilakukan pada saat krisis kesehatan akibat bencana adalah dengan membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana.
pembuatan alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin menyapa Anda kembali dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan untuk Anda dalam upaya sarana informasi, sosialisasi dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada episode kali ini kita akan membicarakan pembahasan yang sangat menarik begitu ya, karena hari ini kita akan membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan dan juga bencana yang tentu saja ini akrab dengan kita, karena bagaimanapun Indonesia juga merupakan wilayah yang cukup rawan ya kalau kita kemudian beradaptasi dengan lingkungan kita, dan tentu saja yang kita butuhkan adalah kemudian bagaimana penanggulangan, bagaimana kemudian juga pencegahan, dan juga bagaimana kemudian ada rehabilitasi yang terjadi sehingga kita mampu untuk menciptakan lingkungan yang siap siaga dalam adanya krisis kesehatan dan juga bencana. Dan hari ini kita mengundang dua narasumber spesial kita. Yang pertama ada Bapak Budi Santoso, SPSI MKM, yang merupakan Wakil Sekretaris 1 MDMC Pusat ataupun Muhammadiyah Disaster Management Center. Dan juga kami mengundang ada Bapak Sutono, SKP MSc MKep, yang merupakan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan UGM. Dan hari ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dijam, Sobat Sehat di seluruh tanah air yang berbahagia. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Dan juga kami menyapa ada Bapak Sutono, SKP MSc MKep, yang merupakan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tono. Selamat siang, Sobat Sehat semuanya. Wah, salam tangguh juga. Baik, harus tangguh ya Pak ya. Kalau ini kita membahas tentang satu pembahasan yaitu penanggulangan krisis kesehatan dan juga bencana. Jangan salah salam tambun. Nah, kalau lihat Mas Tono tidak salam tambun gitu ya. Tambun. Baik. Nah, ini dia mungkin kalau biasanya Pak Tono dan juga Pak Budi ya ketemunya di case lapangan, ketemu di bencana. Kita ketemu di Discuss ya Pak ya. Betul sekali. Baik, dan tentu hari ini kita akan membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan dan juga bencana. Ini kalau dari Bapak Budi sendiri melihat fenomena krisis kesehatan dan juga bencana yang ada di sekitar kita seperti apa sih Bapak? Ya, yang pertama tentu sudah menjadi sunatullah ya, kodrat bahwa alam Indonesia ini terkhusus ya, itu sisi lain memiliki sumber daya. Kalau kita berbicara mengenai Gunung Merapi yang ada di Sleman begitu, dia punya material yang sebagai sumber daya yang luar biasa, nilainya luar biasa. Kalau kita punya sungai juga, nilai airnya juga luar biasa untuk pengairan seterusnya. Kemudian kalau kita punya yang lain pun demikian juga. Tapi sisi lain semuanya punya potensi ancaman bencana, punya resiko. Sehingga memang kemudian ini yang harus kita terima. Sisi lain adalah sumber daya, sisi lain ada resiko di dalamnya. Maka tidak kemungkinan bahwa Indonesia ini suatu saat akan hadir peristiwa alam yang itu bisa men-trigger menjadi bencana. Kalau kemudian kita yang berada di dalamnya begitu tidak mampu ya menjaga diri kita atau menjadi perusak lingkungan sehingga menjadi bencana itu sendiri. Nah ini yang menjadi titik poinnya. Maka setiap tahun pasti kita akan sering melihat, mendengar atau mungkin mengalami kejadian-kejadian peristiwa alam yang menjadi bencana. Padahal semestinya seharusnya adalah peristiwa alam itu sunatullah bisa berlaku tetapi tidak menjadi bencana. Gunung Merapi boleh meletus tapi tidak berdampak serius pada masyarakat di sekitarnya. Nah ini yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Jika Indonesia punya banyak potensi alam tapi juga punya banyak potensi ancaman bencana yang mengiringnya. Ada gempa bumi, letusan Gunung Merapi, tsunami, banjir, longsor, dan seterusnya. Begitu Mas. Di tengah banyaknya kemudian potensi bencana yang ada, tentu perlu adanya pencegahan dan juga adanya kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga diri mereka masing-masing ya Pak Budi ya. Baik. Dan tema kita pas ini Mas sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai krisis darurat kesehatan ya,
apalagi ini Dinas Kesehatan kan yang menjadi pemantik dari acara ini luar biasa. Karena memang semua ancaman bencana itu pasti punya resiko atau berdampak pada warga masyarakat Indonesia, terutama adalah dampak kesehatan. Mau bicara gempa, pasti dampak kesehatannya mengiringi. Mau bicara Gunung Merapi meletus, itu juga ada potensi dampak kesehatannya. Mau bicara angin kencang, longsor, tsunami dan seterusnya, pasti punya potensi ancaman dampak kesehatan bagi warga masyarakat. Jadi ini keren acara ini. Baik, Masya Allah. Semoga ini jadi satu sumber referensi ya. Dan edukasi. Bagi sobat sehat sekalian. Bagi sobat sehat sekalian. Baik, di hari ini Bapak, ini tentu menjadi satu mungkin pembahasan yang akan terus kita kaji begitu ya. Karena ternyata tentang adanya krisis kesehatan dan juga bencana ini senantiasa ada di sekitar kita. Namun mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Tono terkait sebenarnya gambaran umum adanya krisis kesehatan dan juga bencana yang terjadi di sekitar kita selama ini seperti apa sih Pak? Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi menarik sekali ya pembahasan kali ini terkait dengan bencana dan krisis kesehatan. Jadi kalau kita mengacu pada definisi BNPB, satu kejadian peristiwa yang menimbulkan kerugian, dampak, korban dan sebagainya, ya itulah bencana ya. Tapi ternyata kalau kita mengacu pada, ada juga definisi dari WHO, itu ada satu insiden atau satu peristiwa yang menimbulkan kerugian, korban dan sebagainya yang tidak mampu direspon oleh local capacity sehingga memerlukan bantuan dari luar. Disitulah baru namanya disaster atau bencana. Sehingga ini menarik sekali kalau kita bicara tentang krisis kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan itu melalui Permenkes nomor 75 ya tahun 2019 itu menerbitkan satu kebijakan ya terkait dengan respon atau terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Jadi inilah yang menarik kemudian karena apa? Kalau kita melihat dari krisis kesehatan sendiri definisinya menyerupai tadi yang disampaikan di WHO bahwa ketika terjadi bencana kemudian ada masalah dengan korban ya entah yang terdampak ya ada korban perlukaan, ada korban kehilangan rumah dan sebagainya, masalah psikososial dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan. Nah itulah itu yang kemudian menjadi krisis ya. Kalau local capacity tidak mampu untuk merespon, tapi ketika respon kapasitasnya bagus, itu tidak perlu mobilisasi. Nah, disitulah masih mampu diatasi oleh lingkungan atau oleh kapasitas yang ada di situ. Itu belum bisa dikatakan sebagai bencana untuk lokal di situ. Sehingga memang untuk respon itu harus melihat juga sejauh mana capacity, ya, local capacity mampu menangani. Kalau menangani, jangan sampai nanti jadi ketika heboh terlalu banyak orang datang ke situ untuk membantu, justru antara korban dengan relawannya sangat melimpah relawannya dibanding korban. Kita tidak menutup atau tidak kita menghargai kerelawanan mereka, tapi juga kita melihat sejauh mana kita perlu merespon. Nah, itu yang harus diperhatikan juga sehingga dalam krisis kesehatan ini ketika ada korban terdampak, nah disitulah kemudian kita ada yang namanya rapid health assessment. Apa itu? Jadi Kementerian Kesehatan ya melalui sistem ya mulai dari sejauh mana kerusakan yang timbul. Kalau itu masih wilayah ya mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau naik lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi atau bahkan Kementerian Kesehatan. Itu melakukan kaji cepat yang namanya rapid health assessment. Ya, itu adalah mengkaji, menilai secara cepat sejauh mana kerusakan yang terjadi, sejauh mana korban, kemudian apa yang harus direspon berikutnya. Dan itu dalam waktu paling lambat 24 jam pertama sudah ada data. Nah, kemudian setelah itu ada data berapa jumlah korban, perlukaan, berapa pengungsian, berapa fasilitas layanan kesehatan yang ada yang masih mampu untuk mengcover dan yang lumpuh, dan itu kemudian akhirnya diputuskan untuk sejauh mana responnya gitu. Itu
untuk yang namanya rapid health assessment. Baik, dilihat dari korban terdampak, kemudian dianalisis dan apakah ada respon yang bentuknya seperti apa begitu ya, Pak Tono ya? Iya, sejauh mana kita harus merespon itu tergantung dari hasil rapid health assessment. Tadi ya. Baik, kalau kita melihat krisis kesehatan ini Bapak yang terjadi mungkin di lapangan yang kemudian Bapak rasakan bersama dengan teman-teman begitu ya, apa sih yang kemudian bisa dikatakan sebagai krisis kesehatan di masyarakat? Apa saja begitu? Iya, jadi kalau kita bicara tentang krisis kesehatan itu tentunya kita pasti akan melihat dari 3 komponen ya. Jadi kejadian bencana kan kita melihat dari 3 komponen, mulai dari azab atau potensi bahaya, kerentanan dan kapasitas tadi. Jadi yang namanya risiko itu akan dipengaruhi oleh 3 komponen ini. Ya. Bagaimana potensi bahaya, bagaimana kerentanan dan bagaimana kapasitas. Ya. Jadi kalau Resikonya? Ya potensi bahayanya ada, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah, maka potensi krisisnya menjadi tinggi. Kalau bagaimana kita manipulasi, mungkin risiko bahaya, potensi bahaya itu mungkin susah diatasi karena itu alam ya. Alam itu kan punya tradisi alam dan punya ritual alam yang kita tidak bisa. Seperti banjir kan, itu kan memang kalau ada limpahan air banyak itu kan pasti akan terjadi. Di luar kuasa kita ya Pak. Ya. Tapi bagaimana melokalisir atau bagaimana memanage agar banjir kemudian tidak meluap dan sebagainya, itu adalah itu mitigasi ya. Jadi tadi azab. Kemudian yang kedua adalah kerentanan. Nah, kerentanan itu mulai dari bagaimana kemampuan masyarakat, kondisi kemasyarakatan. Jadi misalnya seperti ekonomi, sejauh mana terdampak ekonominya. Kemudian kesehatannya bagaimana, berapa kelompok rentan ya, lansia, ibu hamil, kemudian balita, penyakit kronis dan sebagainya itu masuk kelompok di kerentanan. Kemudian yang kapasiti adalah bagaimana masyarakat punya kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Juga termasuk di situ adalah sejauh mana ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada. Sejauh mana kemampuan mereka untuk merespon suatu eksiden atau suatu bencana. Nah, itu bagian dari kapasitas. Sehingga ketika kapasitasnya dinaikkan tinggi, mestinya risiko menjadi rendah. Nah, disitulah yang pentingnya. Azab bisa diminimalisir dengan mitigasi azab, kerentanan bisa diturunkan dengan memberdayakan yang ada, mengatasi kerentanan yang ada, kapasitas bisa dinaikkan dengan latihan, dengan training, dengan itu bagaimana kita menurunkan kejadian bencana ya. Nah, tetapi ketika bencana sudah terjadi, nah bagaimana kita efektif, efisien untuk merespon. Nah, itu sekali lagi ketika kita merespon untuk klaster kesehatan ya, ada 6 subklaster yang harus dimulai dari pelayanan kesehatan ya. Yankes, kemudian Kesling, ya, kesehatan lingkungan, termasuk air bersih ya di situ. Kemudian pelayanan Keswa, kesehatan jiwa, kemudian gangguan psikososial, kemudian reproduksi, kemudian gizi, dan yang terakhir adalah DVI. Nah, 6 komponen subklaster itu harus diaktifkan ketika kita merespon di akut respon pada kondisi bencana. Ya, Yankesnya kita bisa mobilisasi mulai dari tim yang namanya EMT ya, Emergency Medical Team. Ya. Nah, EMT ini adalah satu tim yang mereka mulai dari mengamankan di lokasi ya, kemudian evakuasi korban, stabilisasi korban, kemudian mobilisasi apakah dia akan dimobilisasi dalam kondisi dia dengan perlukaan ringan atau dengan non perlukaan itu ke lokasi pengungsian, tapi yang ada perlukaan perlu treatment medis tuh dirujuk ke pusat layanan medis, baik itu di rumah sakit maupun di rumah sakit lapangan. Baik,
Artinya sudah ada mekanisme yang kemudian diatur begitu ya, Betul. Pak Tono. Baik, ini kalau melihat dari ternyata kita melihat ada 3 faktor tadi ya, potensi, rentan dan juga kapasitas. Dan harapannya ada tingkat kerentanan yang kemudian bisa diturunkan, kapasitas yang dinaikkan sehingga masyarakat siap begitu ya. Tapi pertanyaannya kalau kita melihat masyarakat kondisi realnya begitu ya Pak, yang terutama di dekat dengan daerah-daerah bencana begitu ya, ada tidak sih semacam program mitigasi, kemudian persiapan edukasi kepada masyarakat? Iya, ya saya kira ini juga menarik sekali ya. Kenapa? Jadi pemerintah punya tanggung jawab ya. Jadi sejak kejadian Fukushima di Jepang itu kemudian lahirlah yang namanya Hyogo Framework. Ya, Sendai Framework dulu, Hyogo Framework, kemudian setelah itu ada Sendai Framework. Jadi itu adalah satu pedoman untuk penanggulangan bencana secara internasional. Ya, dimana kalau yang Hyogo Framework itu dulu lahir dari bencana Kobe, ya, kemudian ada kesepakatan bersama untuk respon bencana. Nah, kemudian lahirlah Sendai Framework karena melihat ternyata respon akut atau respon bencana tidak selalu bisa menurunkan. Artinya dengan adanya pembelajaran itu kemudian lahirnya Sendai Framework, yaitu menggeser mulai dari bagaimana respon akut kemudian digeser ke arah bagaimana kita kesiapsiagaannya yang bagus. Jadi risk reduction-nya, mengurangi risiko bencana. Jadi semua negara sekarang mengacu ke Sendai Framework di mana fokusnya adalah bagaimana penguatan di pengurangan risiko bencana, disaster risk reduction. Ya, dengan meningkatkan kemampuan untuk mengurangi risiko bencana, maka kalaupun terjadi bencana maka tidak banyak korban atau tidak ada korban. Bencana boleh terjadi tapi korban kalau bisa diminimalisir. Nah itu. Baik. Apa mekanisme yang biasa dijalankan untuk mengurangi risiko tersebut? Jadi dalam implementasinya adalah mulai dari BNPB sampai ke BPBD, termasuk kita juga ya, Dinas Kesehatan. Itu ada program yang dimulai dari mitigasi. Kalau di kesehatan ya kita mitigasi kesehatan. Ya. Kemudian ya termasuk bagaimana mempersiapkan. Kalau mitigasi kesehatan ya, misalnya contoh kita di satu area yang punya hazard tadi, misalnya di lereng Merapi. Ya, kita harus punya peta, namanya peta resiko. Jadi di situ di peta itu kita lihat berapa sumber daya fasilitas kesehatan yang ada. Misalnya ada berapa rumah sakit, berapa klinik, berapa bidan praktek dan sebagainya, itu kita map. Kemudian yang kedua adalah potensi bahaya. Jadi misalnya selain Merapi, banjir, tanah longsor, nah itu juga di dalam petakan ya, dipetakan ya. Nah, yang ketiga yang tadi capacity. Ya. Jadi bagaimana masyarakat yang terlatih, kelompok masyarakat. Ya. Kemudian satu yang belum saya sampaikan adalah kerentanan. Jadi data kelompok rentan. Yang ada di masyarakat. Nah, itu harus ada sehingga ketika terjadi, kita tidak berharap, tapi ketika terjadi insiden atau bencana, maka kapasitas ini kemana saya harus mengambil. Jadi misalnya ini kelompok rentan yang harus kami amankan kemarin. Nah, itulah yang sampai saat ini kita terus garap ya di sekitar masyarakat. Kemudian juga terkait dengan kesiapsiagaan. Ya, bagaimana masyarakat itu siaga untuk satu punya kemampuan untuk mengenali bahwa ini ada bahaya. Ya, misalnya seperti orang-orang lereng Merapi kan tahu ada tanda mulai hawanya panas, ada binatang hutan turun. Nah itu mereka udah ada tanda-tanda alam, udah tahu itu. Ya, itu bagaimana mengenali. Yang kedua adalah bagaimana kalau udah terjadi, itu mereka memanage dari keluarga itu melakukan evakuasi mandiri ke lokasi pengungsian. Ya, itu mereka harus dilatih. Ya, kemudian kalau terjadi first aid, bagaimana cara melakukan pertolongan pertama. Data di Jepang penelitian itu mengacu pada data dari BNPB juga ya. 34% itu korban tuh menolong secara mandiri. 33%
31,9% itu ditolong oleh anggota keluarga. Ya. 5% yang ditolong oleh tim penyelamat. Artinya apa? Kalau kita menunggu tim penyelamat itu perlu waktu panjang, sehingga ya itulah makanya bagaimana memberdayakan masyarakat agar mereka satu mampu menolong dirinya sendiri, tahu mengenali bahaya, kemudian bisa memanage kemana, kapan kami harus evakuasi dan sebagainya. Dan mempersiapkan, mempersiapkan ada namanya emergency kit. Jadi di dalam keluarga itu dia punya satu tas yang isinya adalah perlengkapan termasuk dokumen penting ya, contohnya surat nikah, kalau hilang kan repot nanti. Ijazah, kemudian alat untuk survive ya, perlengkapan untuk survive, minum, makanan siap saji dan sebagainya, pakaian secukupnya, itu berada dalam satu tas, sehingga ketika terjadi evakuasi bawa tas tadi kemudian ke lokasi pengungsian. Itu kira-kira. Oke, menarik ya Pak kalau misalkan kita melihat masyarakat kemudian mampu menolong dirinya sendiri dan keluarga. Tapi kalau biasanya itu untuk meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat akan adanya bencana dan bagaimana penanggulannya begitu Pak, seperti apa sih yang dilakukan begitu? Iya, jadi kalau orang itu dipaparkan, nggak mungkin kita memaparkan dalam keadaan bencana ya. Iya, betul. Mereka kita paparkan dalam kondisi latihan. Jadi itulah pentingnya ada satu simulasi. Simulasi itu terus dilakukan. Idealnya simulasi dilakukan dalam 1 tahun sekali. Mulai dari simulasi yang sederhana bagaimana melakukan evakuasi, mulai dari kelompok keluarga, kemudian ke lokasi pengungsian. Nah, jadi simulasi terkait dengan pertolongan pertama, misalnya ada orang patah tulang, orang luka, perdarahan, itu tidak harus nunggu medis. Kalau nunggu pasti lama, dalam bencana pasti lebih dari 1 jam. Ya, karena respon medis itu kan ada waktu dan ada jarak, sehingga itu yang menjadi lebih lambat, sehingga harapannya adalah ya masyarakat sendiri tahu bagaimana melakukan pertolongan. Mulai yang simpel, menghentikan perdarahan, luka bakar, bagaimana cara menolong luka bakar. Kemudian bagaimana kalau orang dicurigai patah tulang, ya, mereka harus mampu melakukan pertolongan itu. Iya. Baik, itu dia ya pentingnya Sobat Sehat, bagaimana kemudian kita mengetahui pertolongan pertama terkait adanya bencana yang kemudian menimpa kita. Kemudian kita sering mengenal juga istilah ada siaga. Kalau sekarang kan juga ada siaga bencana dan lain sebagainya. Apa sih Pak yang harus disiagakan begitu ya? Apa maksud dari siaga itu? Ya, itu bagian dari kesiapsiagaan tadi ya. Itu adalah di fasenya adalah pre-event atau pra-bencana. Ya, jadi sedia payung sebelum hujan ya istilahnya ya, siaga. Jadi bagaimana kita mensiapsiagakan ketika potensi bencana terjadi. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa apa yang harus kita siapkan, sumber daya manusia, logistik, finance termasuk ya, bahan habis pakai, alat yang dipakai untuk tim kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai kemudian ketika terjadi bencana, nah tergopoh-gopoh kemudian langsung merespon, itu yang kadang-kadang persiapannya. Itulah pentingnya adanya siaga, kesiapsiagaan itu menjadi penting. Ya. Baik, Sobat Sehat, tadi kita sudah mendengar satu pembahasan dari Pak Tono begitu ya, bagaimana kemudian adanya pertolongan pertama kepada keluarga kita, kesadaran juga untuk melindungi diri sendiri, karena kalau kita menunggu petugas kesehatan hadir, tentu yang terjadi justru adanya potensi korban kemudian yang hadir. Dan bagaimana mungkin kalau pandangan dari Pak Budi sendiri ketika terjadi bencana begitu ya, apa yang dilakukan oleh kita sebagai korban bencana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bencana itu kan siklus ya. Jadi agar pada saat kejadian bencana itu resikonya itu bisa terkurangi, terminimalisir begitu, maka sebelum bencana hadir kita sudah menyiapkan diri tuh, melakukan prepare, jadi kesiapan. Ada satu penelitian yang menyampaikan bahwa selamatnya diri kita itu bukan kehadiran tim, tadi mungkin Mas Tor tadi sudah menyampaikan, tetapi
yang menentukan selamat dan tidaknya diri kita pertama adalah diri kita sendiri. Jadi misalnya kemudian kita sebagai pribadi tahu kalau ada gempa itu ada lagunya itu Mas. Kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa berlindung di bawah meja, kalau ada gempa hindarilah kaca, kalau ada gempa segera ke tempat terbuka. Ini lagu-lagu. Waktu zaman TK Mas Tono belum ada itu lagu itu. Nah tapi kembali bahwa ini lagu yang mudah kita untuk mengedukasi sobat sehat sekalian. Tentu beda-beda ya, kalau kebakaran nanti beda lagi itu. Jangan lagu, sampai kalau ada kebakaran nanti juga sama itu, lindungi kepala, berlindung di bawah meja, apalah kobong. Jadi sebelum darurat kesehatan, krisis kesehatan itu di sebelumnya udah kita siapkan dulu tuh. Diri kita mampu mengenali, oh kita berada pada daerah ancaman gempa, oh kita berada pada daerah ancaman gunung meletus, oh banjir dan seterusnya. Maka kita kenali bagaimana cara menyelamatkan itu. Sehingga ketika tadi Mas Nijam tanya bagaimana agar kita lebih selamat saat bencana, maka pada saat bencana terjadi ketika misalnya alam sudah mulai berperistiwa begitu ya, beraktivitas, misalnya air meluap atau bukit yang sudah menunjukkan tanda-tanda longsor atau gunung yang sudah melakukan erupsi atau gempa yang terjadi atau tsunami yang akan hadir, kita sudah tahu, oh ini mau banjir, oh mau ini gempa. Maka kita tahu praktis menyelamatkan. Minimal itu akan terkurangi risikonya. Jadi kalau misalnya ibaratnya ini ya, ibaratnya aja, kalau misalnya kita tidak mampu tidak melatih diri kita lebih siap, harusnya kita meninggal itu paling enggak mengalami luka-luka. Ya, begitu. Kalau kita lebih siap lagi, mungkin luka ringan. Nah, kalau kita lebih siap lagi, lebih prepare lagi, mungkin kita akan selamat. Nah, nggak ada luka. Jadi luka fisik maupun luka hati. Padahal luka hati itu kan perih kan. Ya, nah ini sehingga memang kita harus lebih siap. Jadi itu mengurangi. Nah, pertama ini kalau ada bencana, kita udah siap langkah-langkahnya sesuai ancaman yang hadir. Lalu kita yang kedua, kita mampu untuk berkomunikasi dengan para pihak yang terkait. Ya, para kita. Terutama kalau bicara kesehatan, maka ada dinas kesehatan dan klasternya ya, sektor di dalamnya. Kan Dinkes itu kan memobilisasi ada unsur rumah sakit, ada unsur ambulan, dan sekarang di Jogja keren lagi, ada ambulan komunitas. Wah, banyak banget itu. Saya kira di Jogja itu paling banyak ambulan komunitasnya. Iya. Mau berbasis desa ada, berbasis organisasi masyarakat ada, mau berbasis komunitas yang juga ada. Nah ini berbasis calon anggota. Wah, ini apalagi sekarang mau 2024 ini tambah lagi ya Mas Tono ya, ada lagi tambah lagi. Jadi banyak. Nah, Dinkes mengorganisir itu, mengomando itu ya sebagai SKP OPD yang memang diberi mandat untuk melakukan pengelolaan itu manajemen. Ada capacity tadi ya Pak ya, yang ternyata sangat didukung oleh bahkan masyarakat sendiri yang kemudian terlibat ya. Nah, Nizam, capacity itu kalau nggak dikelola dengan baik bisa menjadi kerentanan ini, jadi kelemahan. Contohnya misalnya ada 2 orang yang mengalami luka-luka, 100 ambulan datang. Wah kan rebutan, sopo gitu. Wah, sopo akhirnya malah yang bersangkutan tambah parah karena kelamaan melawan. Nah ini oleh karenanya capacity itu mesti dikelola, ditingkatkan keterampilan pengetahuan pemahamannya, termasuk manajemennya, sehingga sumber daya ini menjadi kapasitas. Kembali kalau kita ngobrol tentang resiko itu potensi kerugian, bisa meninggal, bisa cacat, bisa luka-luka. Resiko bisa kita kurangi kalau ancamannya dinaikkan, sehingga walaupun ancamannya bernilai sama, kerentanannya bernilai sama, tapi kalau kapasitasnya kita naikkan, maka resikonya akan turun. Nah ini itu ya rumusnya ya, supaya menekan tadi ya tingkat jadi resiko. Keberadaan MDMC, UGM dan yang lain itu nanti diorkestra sama Dinas Kesehatan DIY itu menjadi kapasitas yang luar biasa. Ini adalah kolaborasi yang tepat ya Pak. Tentu harus ada mekanisme dan juga manajemen yang baik begitu ya Pak. Dan kemudian kalau kita membahas tadi sudah siaga ya Pak. Kalau ketika sudah sampai di tanggap darurat, mungkin seperti apa sih Pak Tono mekanisme yang terjadi begitu ya? Ya. Tadi di depan saya sudah cerita tentang bagaimana kita respon ya. Kita siapkan tim ya. Nah, mengacu pada Kementerian Kesehatan kita ada IMT 1 yang fix, IMT 1 yang mobile, IMT 2 dan sebagainya, itu tergantung seberapa jumlah korban yang direspon ya. Jadi tim IMT. Nah, kemudian ada 2 hal sebetulnya penting ya. Ada medical support yang masuk di tim tadi, ada manajemen support. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai medical support ibunya tim medis tetapi tidak ada yang mensupport yang lain. Nah, kenapa penting manajemen support?
ketika dalam kondisi bencana, respon akut, banyak relawan yang datang, mereka ada yang ngatur ini. Nah inilah kemudian Dinas Kesehatan punya peran penting di dalam memanage ya. Ini kalau di pusat krisis ada namanya HEOC ya, Health Emergency Operational Center. Jadi mereka yang mengelola ini. Mereka tahu ini relawan dia harus kemana, apa yang dilaporkan, dan itu daily report ada. Itu yang penting kemudian menjadi jurnal harian yang harus dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan korban hari ini, berapa yang sudah ditolong, berapa lokasi pengungsian dan sebagainya. Itu ada data yang terus diupdate. Itu pentingnya. Baik. Selain respon medis. Ya. Oke, baik. Harus ada medical team dan juga ada manajemen tim ya, begitu Sobat Sehat. Dan manajemen supportnya begitu ya. Dan tentu kita ingin juga mengetahui seperti apa sih prioritas yang hadir, yang harus didahulukan begitu ya ketika adanya bencana, seperti apa hal itu direspon begitu ya bagi Sobat Sehat sekalian. Namun nanti akan kita simak begitu ya terlebih dahulu informasi yang kami persembahkan untuk Anda berikut ini. Kejadian bencana dapat menimbulkan berbagai macam krisis kesehatan. Untuk itu, penanganannya perlu diatur dalam bentuk kebijakan, bahwa setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin, secara maksimal dan manusiawi. Prioritas selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin di fasilitas-fasilitas kesehatan pada masa tanggap darurat harus tetap terlaksana secara optimal. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan pusat, atau dapat dibantu oleh masyarakat nasional dan internasional, lembaga donor, maupun bantuan negara sahabat. Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait. Penyedia informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota. BPBD untuk monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 juga telah mengatur bagaimana penanggulangan krisis kesehatan. Tujuan penanggulangan krisis kesehatan untuk terselenggaranya penanggulangan krisis kesehatan tersebut yang terkoordinasi, terencana, terpadu dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara dalam penanggulangan krisis kesehatan dan dilaksanakan berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penanggulangan krisis kesehatan ini dilakukan dengan sistem klaster pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita akan masih membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan dan juga bencana begitu ya. Dan tadi sempat ditanya bagaimana prioritas yang harus dilakukan terutama bagi tim medik dan juga tim manajemen di lapangan ketika bencana hadir. Silakan Pak Budi. Ya, yang pertama memang di kita itu kembali tadi mereview kembali tentang bagaimana ketika respon hadir atau masa krisis atau masa tanggap darurat. Di Indonesia itu dulu Poskris atau Kemenkes itu punya beberapa istilah. Di awal dulu punya IMT tadi yang Mas Nur sampaikan, tapi akhir-akhir ini mulai lokal kok pakai istilah DMT, Disaster Medical Team. Ya, nah ini tapi nggak menjadi persoalan. Yang penting substansinya sama sebenarnya begitu ya. Nah, Kementerian Kesehatan kalau di lokal Dinas Kesehatan itu tadi sebagai leading sektor terkait dengan urusan respon kesehatan,
Begitu dia mengorganisir, dan ini menarik ya bahwa sekarang sudah mulai meningkat kepatuhan para volunteerisme kesehatan atau medis itu untuk bergabung dalam klaster kesehatan. Sehingga nanti kalau kita kontekan kepada siapa yang mesti ditolong lebih awal, itu terkoordinir dengan baik. Zaman-zaman dulu itu kayaknya dulu-duluan tuh. Dia kemana-kemana begitu ya, dan seterusnya. Dulu-duluan ya, dulu-duluan ini nanti imbasnya kepada pertolongan berikutnya atau critical pasiennya sendiri di fase berikutnya ya. Nah ini pertama, jadi Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam klaster, semua lembaga baik pemerintah maupun pemerintah itu taat dalam pengelolaan Dinas Kesehatan sebagai leading klaster kesehatan. Lalu kemudian nanti masuk mekanisme penanganannya. Ada istilah triase Mas namanya. Apa itu? Membagi, memilah siapa yang dahulu ditolong. Jadi kalau orang awam mungkin yang cantik yang ditolong lebih dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Tono itu, wah ini cantik itu tolong dulu. Itu kalau awam ya. Tetapi yang dalam bukan konteks anaknya siapa ya Mas? Ini yang kedua, anaknya siapa gitu. Ini anaknya siapa gitu ya. Anaknya siapa ya dan seterusnya. Tapi yang ditolong adalah yang memiliki angka kesakitan paling tinggi gitu ya. Yang merah didahulukan gitu, yang kemudian baru yang berikutnya ya. Kuning baru kemudian yang seterusnya ya. Nah yang hitam yang meninggal ya nanti dulu lah, kan yang sudah meninggal. Mau meninggal mau dipercepat pun juga sudah meninggal kan begitu ya. Kemudian yang hijau yang teriak-teriak gitu, apalagi tadi yang ini anaknya sama gitu, saya anaknya ini loh, tolong dahulukan. Nah dalam konteks triase tadi itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang didahulukan adalah yang paling parah. Yang paling parah yang paling parah kondisinya. Nah itu yang didahulukan. Lalu siapa yang nolong? Yang datang pertama di situ. Siapapun. Dia harus mendahulukan yang itu dulu. Jangan yang lain dulu. Gampangnya memilah itu nanti kalau ada banyak orang yang terdampak, tinggal kemudian kita teriak, siapa yang mau ditolong? Nah, kalau yang lari, saya Pak. Berarti itu malah yang tidak perlu ditolong dulu. Itu malah yang nanti aja. Iya itu ke warung sebelah dulu. Suruh ke warung. Makan dulu yang kenyang, nanti saya tolong. Dia udah warung, baru yang tidak bisa ngomong itu yang didahulukan. Begitu. Dan ini diorkestrasi sama leading store-nya oleh Dinas Kesehatan. Mau kabupaten, mau provinsi gitu ya. Itu tergantung skop kebencananya, luas dan tidaknya, dampak serius dan tidaknya. Baik, kalau sudah terlihat begitu ya Pak Budi dan juga Pak Tono, ternyata kita sudah bisa mengkategorikan. Tapi yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban itu apa sih Pak Tono? Yang paling dibutuhkan begitu ya? Ya intinya adalah karena korban ya, dia tidak dalam kondisi korban, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri adalah pertolongan. Makanya yang tadi saya katakan bahwa bagaimana di fase pra bencana itu meningkatkan kapasitas mereka, mampu menolong dirinya sendiri. Ya. Kemudian kalau ya tadi beberapa contoh simpel, bagaimana kalau luka, perdarahan, patahan itu dia mampu. Artinya jangan sampai justru pertolongan membuat korban atau membuat kondisi lebih parah ini kan. Ya. Nah itu yang harus betul-betul digarap pada saat di pra bencana ya, untuk mitigasi dan untuk preparedness mereka. Ya. Nah, pada saat korban, kalau misalnya terjadi di acute response, yang tadi sudah sampaikan Pak Budi, bahwa itulah pentingnya EMT tadi ya. EMT pada fase awal, dia mulai dari evakuasi, stabilisasi, triage, treatment dalam konteks stabilisasi dan transportation. Transportasi 3T itu ya. Triage, treatment, transportation. Jadi, nah korban yang memang tadi yang sudah sampaikan, mana yang didahulukan, ya. Nah itu yang harus segera distabilisasi di situ di dalam tindakan pertolongan. Kemudian apakah dia harus dirujuk dan sebagainya itu kemudian tergantung juga sejauh mana kemampuan yang ada di situ. Itulah pentingnya apakah tipe EMT-nya. Kalau misalnya contoh gini, ketika terjadi bencana dengan kondisi kerusakan fasilitas kesehatan yang cukup luas, sehingga sebagian besar rumah sakit itu lumpuh, tidak mampu menangani, dan itulah harus ada rumah sakit lapangan. Nah, didirikan itu IMT 2, IMT 3, atau bahkan IMT Specialized Cell. Jadi kalau IMT 2 itu dia punya kemampuan mobile dan fix. Ada semacam rumah sakit lapangan. Ada tindakan pertolongan diri. Tapi kalau dinaikkan lagi sampai ke IMT 3, itu ada layanan rawat inap, ada layanan intensif ya. Layanan bedah ya, di situ. Ya, itu tergantung sejauh mana kondisi jumlah korban dan sebagainya, termasuk kerusakan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itu juga yang menentukan apakah cukup IMT 1, IMT 1 mobile, IMT fix, atau IMT 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terkait dengan sejauh mana kita harus siap juga ya. Jadi
rumah sakit sebagai rujukan ya, sebagai rujukan itu yang dia juga harus punya kemampuan lokal. Artinya di dalam rumah sakit juga disiapkan. Ketika terjadi bencana maka ini pasti akan korban akan dikirim ke rumah sakit tersebut. Ya. Nah ini juga mereka harus disiapkan betul. Ketika sudah diaktifasi ada bencana, kemudian korban akan sebagian besar dikirim ke rumah sakit tersebut itu juga rumah sakit punya kesiapan yang namanya hospital disaster plan. Jadi mereka juga punya kesiapsiagaan untuk penanggulangan bencana ketika terjadi bencana dan korban akan dibawa ke rumah sakit. Itu juga ada persiapan tersendiri saya kira. Baik. Harus ada kemudian fasilitas kesehatan yang siap siaga ya Bapak. Saya ingin menyapa juga Sobat Sehat yang sudah bergabung bersama kami dalam Discuss. Kali ini ada Sobat Ika di Ngampilan. Bagaimana kita warga Jogja untuk warning dengan kebencanaan yang terjadi, apalagi kita rawan di utara dan juga selatan yang bisa berpotensi. Bagaimana mungkin Pak Budi bisa menjawab? Iya, oke. Dulu MDMC punya program di tahun 2007 pasca gempa bumi Yogyakarta. Jadi programnya namanya ada 2, CDISC, itu Children Disaster, itu mengedukasi anak-anak, komunitas anak-anak, agar dia secara pribadi dan secara komunitas anak dia lebih siap menghadapi bencana, termasuk berjaring, termasuk berkomunikasi, berinteraksi dengan pelayanan kesehatan Fasiankes awal, ada puskesmas, ada klinik-klinik, dan seterusnya. Lalu ada program namanya HCPDM, Hospital and Community Preparedness Disaster Management. Itu menyiapkan antara masyarakat paling bawah, dasar sebagai yang terdampak bencana, lalu naik berikutnya adalah komunitas penolong. Ini ada tim siaga bencana baik desa dan seterusnya itu. Lalu ada Fasiankes pertama, ada klinik, ada puskesmas, lalu hospitalnya. Jadi hospitalnya ini dari tahun 2007 sampai 2011. Terus naik lagi ada program namanya HPCRED, Hospital Preparedness and Community Readiness. Jadi ini lebih memantapkan lagi rumah sakit dan kawasan di lingkar rumah sakit. Nah, tadi kalau kita tarik ke pertanyaan beliau tadi itu yang di Ngampilan, itu bahwa masyarakat tadi secara awal dia sudah memiliki pengetahuan, pemahaman atas resiko. Sekarang itu gampang. Kalau kita pengen tahu resiko bencana atau ancaman bencana di sekitar kita, di sini nih misalnya ini, di lokasi ini, kita bisa download tuh aplikasi namanya Inaris. Apa itu? Inaris itu buatannya BNPB, Badan Nasional Bencana, yang mampu memberikan pengetahuan kepada kita, lokasi kita secara geografis itu memiliki ancaman bencana apa. Jadi pakai HP begini nih, lalu kita download aplikasi Inaris, lalu kita share log gitu, muncul, oh Pak Budi, sekarang kamu di daerah A, ancaman bencanamu adalah gempa. Siap, Pak. Wah, ada. Jadi saya punya ancaman gempa. Nah, kita tahu. Jadi mau kita pindah-pindah ke mana-mana kita tahu tuh. Nah, setelah tahu, lalu kita kan sudah teredukasi itu kalau ada gempa bagaimana, kalau ada kebaran bagaimana. Itu masyarakat mesti tahu itu. Karena praktis dimanapun kita berpijak, di situ punya potensi ancaman bencana. Lalu yang berikutnya tadi, biasakan di HP kita itu ya Bu, menyimpan nomor HP penting. Nah, itu. Nomor puskesmas, nomor rumah sakit, nomor PMI, dan nomor-nomor yang terkait dengan pertolongan. Mungkin nanti, Pak, ya. Ya gitu ya, jadi disimpan. Setelah disimpan nomor-nomor penting, pastikan nomor HP kita atau HP kita ada pulsanya. Jadi kalau telepon, ya karena kita misalnya tadi hal yang kecil kita kecelakaan, kita bisa telepon ya 108 misalnya begitu, kita akan ditolong lebih cepat. Jadi tadi secara pribadi kita sudah siap prepare dengan ancamannya, lalu kita biasa kalau Mas Tono nyebut call for help, telepon, jadi minta bantuan, itu sudah datang dengan cepat pertolongannya. Nah ini bagi warga minimal, dia tahu ancaman bencananya, dia tahu cara menyelamatkannya, dan kalau dia terdampak, segera telepon minta bantuan pertolongan. Nah, itu dia. Simpen di HP. Simpen di HP, dan jangan lupa catat juga nomor HP-nya Pak Tono sama Pak Budi. Kalau mau tahu informasi tentang mitigasi bencana. Ya. Baik, saya menyapa selanjutnya ada sahabat kita, Sobat Rido di Bantul. Bagaimana Pak Tono ya terkait dengan sosialisasi dari komunitas, seperti apa sih untuk masyarakat terkait dengan kebencanaan? Iya, terima kasih Mas Rido ya. Jadi UGM juga dalam hal ini FKKMK kita punya sejak 2010 ya, kita punya program yang namanya CFHC, Community Family Healthcare. Disitulah di tahun, jadi kami bikin kelompok-kelompok mahasiswa yang terdiri dari multiprofesi, itulah Community Family Healthcare. Jadi dalam bentuk interprofessional education IPE. Jadi mereka bekerja multi profesi, mulai dari ada perawat, calon dokter, calon ahli gizi, mereka bekerja kelompok.
mendampingi mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya, basisnya adalah keluarga. Ya, itu di Sleman, di hampir seluruh kecamatan Sleman sudah kita dampingi itu. Ya, dengan kelompok-kelompok kecil mulai dari tahun pertama mereka mengenali masalah kesehatan di dalam keluarga. Yang kedua, tahun kedua mulai bagaimana mengenali penyakit-penyakit yang ada di keluarga. Tahun ketiga tentang emergensi, bagaimana kalau ada kedaruratan, apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Tahun keempat tentang bencana, mulai dari mengenali ancaman, ya, kemudian early warning ya tadi, mengenali ancaman, kemudian bagaimana mereka mempersiapkan tadi tas emergency, tas disaster, kemudian evakuasi, latihan evakuasi itu kami latihkan, dipaparkan oleh dari mahasiswa tadi kelompok itu dan didampingi oleh dosen-dosen. Itu terus, jadi reguler, jadi setiap tahun ada. Itu adalah bagian dari kami untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bencana. Itu ada di tahun ketiga dan tahun keempat ya. Tahun ketiga emergency dan tahun keempat di disaster. Ya, baik, itu dia ya. Sudah insya Allah mencukupi ya, dan tentu saja membantu kita semua. Dan ada juga pertanyaan dari Sobat Hanif di Kulon Progo. Untuk penanganan kebencanaan di daerah istimewa Yogyakarta termasuk yang paling cepat ketika gempa Jogja dan Merapi daripada daerah-daerah lain. Nah, sistem lapangannya berarti sudah baik dan seperti apa sih Pak Budi? Iya, jadi memang Yogyakarta itu istimewa, makanya kan Jogja istimewa. Istimewa karena memang sumber dayanya melimpah. Kalau kita berbicara semua klaster itu insya Allah Jogja itu ada. Mau berbicara klaster search and rescue, SAR ya sudah banyak. Mau berbicara klaster pendidikan, Yogyakarta kota pendidikan. Mau kita berbicara klaster hunian juga banyak. Terutama klaster kesehatan. Saya kira memang Jogja gudangnya kalau sumber daya. Dan bersyukurnya masing-masing lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah seperti kami di MDMC dan tadi Mas Nur sampaikan, kita berlomba-lomba meningkatkan kompetensi. Kompetensi ke masing-masing klaster tadi ya. Kalau kita berbicara mengenai klaster kesehatan, sekarang ini mulai digalakkan kalau request di Des Relawan klaster kesehatan, siapa yang mau mendaftar menjadi relawan itu harus punya ini surat tugas, lalu kemudian kompetensi ya. Jadi kalau dia dokter ya harus punya. Jadi kami berdua ini punya melalui juga kompetensi kami punya. Iya, tidak sembarangan ya. Tidak Pak, sembarangan ya. Sehingga tadi pertanyaan nyambung kepada yang kelompok tadi, betul. Jadi Yogyakarta kompetensinya base standar ya. Jadi kita sudah standar kompetensinya dan seterusnya. Sehingga itu nilai poin Yogyakarta. Sisi lain Yogyakarta juga punya gudangnya. Orang menyebutnya laboratorium kebencanaan. Dulu namanya kita supermarket bencana. Bencana alam ada, non alam ada, sosial juga ada. Kita tahu kan beberapa kali ada konflik di Yogyakarta. Bahkan tadi kalau kita baca di beberapa media Yogyakarta itu daerah kedua yang potensi rawan konflik 2024. Ya Allah. Nah sehingga Yogyakarta sekarang laboratorium, tempat belajarnya. Jadi tidak hanya gudangnya potensi bencana, tapi tempat belajar untuk praktik baik kebencanaan di Indonesia, di dunia. Nah ini sehingga itu kita syukuri. Tetapi tentu kembali bahwa masyarakat sebagai paling awal, paling terdepan kalau ada bencana maka juga mesti meningkatkan. Selain lembaga non pemerintah dan pemerintah itu meningkatkan kapasitasnya, masyarakat juga mesti meningkatkan. Karena tentu sekarang kan kalau kita lihat akhir-akhir ini kejadian bencana juga semakin masif dan kemudian tingkat kerusakannya juga semakin tinggi begitu ya, maka mesti bareng-bareng. Jadi berbarengan gitu ya, menjadikan Jogja tetap istimewa. Ya, itu dia, kita menciptakan lingkungan yang istimewa dengan learning by doing ya Pak ya. Dan bisa menambahkan Mas sedikit ya. Silakan Pak. Ini yang kita sudah mulai lupakan. Apa itu, local wisdom, kearifan lokal. Dulu waktu saya kecil, di depan rumah itu ada padasan. Apa itu? Padasan itu adalah tempat ini bejana isi air. Jadi kalau saya baru bepergian, apalagi dari kuburan, itu saya harus cuci tangan, harus cuci kaki dan sebagainya. Itu dulu, zaman saya kecil. Ya. Kemudian ada di setiap rumah di Kulon Progo ya, itu ada namanya tepak cuak gantolodong. Nah itu juga, ya itu juga zaman lalu, tapi itu ternyata adalah bagian dari mitigasi. Jadi tepak cuak dan tepak itu adalah kalau ada kebakaran dia adalah semacam kipas tapi gede. Itu untuk mematikan api. Ya. Cuak itu adalah bambu yang kokoh
kalau ada gempa bumi dia bisa menahan agar tidak ngambruk. Ya, itu. Gantrol itu adalah bambu yang panjang yang akarnya juga diikutkan itu gantroli kalau ada kebakaran. Nah, lodong isi pasir. Itu ketika terjadi kebakaran, orang dulu kan pakai tungku ya. Nah, itu disiram pasir. Nah, itu bagian dari mitigasi masyarakat yang tadi sudah sampaikan lagu-lagu yang di Aceh, yang di mana Simelu ya, itu ada semong itu. Itu syair-syair yang di dalam syair itu menceritakan tentang anak-anak biyen dulu itu ada cerita air laut surut ke laut, kemudian setelah itu tiba-tiba ada air bah datang. Nah, jadi pesan di situ adalah kalau ada air surut ke laut, jangan lari ke laut, jangan cari ikan, tapi naiklah ke pohon atau larilah ke gunung, karena akan sebentar lagi akan terjadi air bah yang nah itu dilakukan setiap event-event, setiap mau untuk pengantar tidur atau ada acara-acara khusus, sehingga masyarakat tuh dengan suara tadi seperti tadi nek ono gempa ya, di bawah meja, dan itu jadi cerita itu yang kemudian akhirnya tersimpan permanen jadi ketika Aceh waktu itu terjadi gempa bumi tsunami, mereka tahu surut, mereka udah tahu bagaimana lari. Sehingga di Simelu itu katanya korbannya hanya 7 orang. Karena di Pulau Simelu, karena mereka udah itu adalah kearifan lokal. Nah, itu yang perlu digali terus. Baik, ini pentingnya ya ada local wisdom yang dilestarikan sehingga sudah menjadi alam bawah sadar untuk mengatasi bencana sendiri. Sebelum saya menyapa lagi untuk Sobat Sehat, seperti apa sih mungkin Pak Budi bisa disampaikan terkait dengan rehabilitasi yang terjadi di bencana? Karena kan tidak hanya fisik ya Pak ya, mungkin juga ada psikis dan trauma. Iya, untuk melakukan tindakan-tindakan tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana itu ada namanya assessment-nya, mengukurnya, sehingga nanti tindakannya itu tepat. Jadi kalau di kesehatan ada namanya rapid health assessment atau RHA. Itu ada formnya, ada template-nya yang digunakan secara berurutan untuk mengukur sejauh mana dampak kesehatan yang terjadi. Nah, itu sebagai rujukan melakukan tindakan. Kalau pasca darurat ke RRR, Rehabilitasi Rekonstruksi, itu ada namanya Jitupasna, penghitungan pengkajian pasca bencana. Itu juga sebagai referensi selain RHA dan tool-tools yang lain ya. Nah, berdasar pada tools itulah kemudian dilakukan berbagai tindakan, ada rehabilitasi medik, ada rehabilitasi bangunan, ada rehabilitasi yang lain-lain sebagainya. Itu berdasar mereferensi pada itu. Tapi kembali bahwa kunci dari kesuksesan penanggulangan bencana itu kan tadi 3 fase tadi, pra bencana, saat bencana. Sehingga ketika di paskanya itu sudah mulai ringan-ringan tuh ya. Tadi menarik kan, misalnya rumah-rumah kita itu kokoh kalau ada gempa, tahan gempa. Jepang itu kan memberi contoh yang baik. Bagaimana sekarang kalau Jepang itu terjadi gempa, itu jarang rumah sudah mulai roboh kembali, ya karena rumahnya bergoyang saja gitu ya, jadi gempa bergoyang gitu ya, sehingga bangunannya tidak roboh. Yang menyebabkan orang meninggal, yang menyebabkan orang itu luka itu bukan gempanya, tetapi bangunan runtuhnya itu. Jadi yang kita tidak usah menyalahkan gempa. Salahkan tukang konstruksi bangunan yang tidak mampu menahan gempanya itu. Nah itu ini penting. Nah sehingga kabarnya yang di Turki juga begitu. Nah ya betul. Konstruksi bangunannya. Jadi, nah itu jadi RR tadi berdasar pada hasil dari assessment. Kesuksesan RR itu atau minimnya RR itu tergantung dari penanganan darurat. Penanganan darurat tergantung dari pra bencana, mitigasi atau pencegahan yang dilakukan tadi itu. Ini saling bersambung menyambung. Nah, kalau rehabilitasi medik tentu banyak hal yang telah dilakukan. Tergantung levelnya, skala bencananya. Kalau skala besar, seperti kemarin kembali ke Turki tadi, MDMC mengirim tim. Waktu itu kita memang menyiapkan hanya IMT level 1 tuh. Jadi IMT level 1. Jadi ya kayak pelayanan kesehatan, secara umum gitulah ya. Tapi ternyata tuntutannya MMT level 2, mendirikan rumah sakit lapangan ya, dan tapi bersyukurnya memang waktu itu MDMC mensupport pemerintah begitu dalam koordinasi pemerintah, Kementerian Kesehatan dan BNPB dan Kemenlu begitu ya, kita membawa banyak tenda, banyak peralatan yang dan sumber daya untuk mendukung MT level 2. Jadi sekali lagi tergantung dari level bencananya begitu ya, skalanya dan dampaknya untuk melakukan tindakan-tindakan rehabilitasi rekonstruksi baik medik maupun non medik.
Baik, itu dia ya, ternyata setanggap dan secepat itu ya Iya, seharusnya betul. dilakukan ya. Ya, karena memang respon itu ada target-target waktu gitu ya. Jadi kalau sudah lewat target waktu itu nanti berisiko pada warga yang terdampak itu sendiri. Kan tujuan kita itu kan mencegah adanya mencegah kematian atau meminimalisir korban. Jadi tujuannya itu semuanya bersepakat tuh. MDMC, UGM, Dinas Kesehatan sebagai sektor dan semuanya lembaga bersepakat mencegah kematian, mengurangi kecacatan. Itu fokus utama ya Pak Iya, ya ketika betul. ada bencana. Baik, saya ingin menyambung lagi ke Sobat Sehat. Ada Sobat Galuh di Sleman. Persiapan mitigasi bencana pasti dilakukan dari paling dasar dari TK mungkin ya. Apa yang harus dilakukan pihak-pihak yang bisa berkolaborasi dan dukungan pemerintah selama ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab Pak Tono. Ya, terima kasih ya. Jadi ya termasuk MDMC ya, UGM, kemudian BNPB. Ada program yang mereka menyisipkan di dalam kurikulum pendidikan. Ya, mulai dari TK yang tadi sampaikan nyanyian happy tapi pesannya adalah pesan bencana. Kalau ada tadi air surut harus kemana, kalau yang di laut ya di tadi yang tsunami dan sebagainya. Kemudian ada gempa bumi. Itu mulai dari anak TK itu dipaparkan dengan latihan, termasuk latihan evakuasi. Jadi kalau ada gempa bumi, terus tasnya harus taruh kemana, di atas kepala, jalan melalui pinggir, kemudian berkumpul di lokasi terbuka. Nah, itu diajarkan. Ya, ada kurikulum kebencanaan di di tingkat mulai dari dasar, kemudian menengah dan lanjut. Bahkan di perguruan tinggi juga ada kurikulum disaster management itu ada semua di baik di MDA, di FKKMK maupun di fakultas lain itu ada materi tentang kebencanaan. Ya, itu bagian dari sosialisasi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah sasarannya adalah mahasiswa agar mereka juga peduli bencana, agar mereka juga bagaimana mereka juga ikut merespon, bagaimana mereka juga mendukung kesiapsiagaan termasuk di recovery, rekonstruksi gitu. Baik, harapannya kepedulian itu hadir dari sejak dini, bukan hanya ketika ada bencana ya, Pak Budi dan juga Pak Tono. Bahkan mungkin ini sejak hamil gitu ya. Jadi yang didengarkan itu edukasi kesiapan menghadapi bencana gitu ya. Jadi menarik itu. Saya kira didengarkan Gunung Merapi gitu ya. Baik. Satu informasi menarik ya Mas Nizam bahwa nah ini lagi saya sama dengan Pak Budi lagi tanggal 20-21 besok kami ada event latihan jadi yang tadi bencana non alam ya, kita tidak pernah sadar Kanjuruhan. Itu bisa terjadi di Jogja. Kita PSIM, ada PSS, ada Persiba yang potensi seperti Kanjuruhan terjadi. Sehingga di 20-21 Mei kami ada latihan ambulans seluruh rumah sakit DIY bagaimana mengelola korban musibah massal ya, kemudian bagaimana mengatur fokusnya lokasinya adalah di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ya. Nah, itu satu mempolakan event bagaimana kita siap. Betul. Kesiapan yang harus ada di setiap sektor ya Pak, yang harus kita hadirkan. Baik, tak terasa diskusi kita cukup panjang dan sangat menarik, jadi terasa singkat ya Pak ya. Nanti kita akan obrolkan mungkin di lain kesempatan. Tapi terakhir Pak Budi dan juga Pak Tono, ada pesankah untuk Sobat Sehat sekalian bagaimana kemudian lebih aware lagi terkait dengan penanggulangan krisis dan juga bencana alam? Iya, kolaborasi yang apik antara masyarakat, komunitas, kemudian kader-kader gitu ya, kader-kader sehat lah dan seterusnya begitu. Fasyankes dari level paling bawah sampai dengan level atas, kolaborasi yang apik dalam usaha mengurangi resiko bencana itu sangat penting sekali. Dan tadi kalau kita terakhir yang Mas Nizam sampaikan terkait mengedukasi, maka ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini saya kira bagaimana mengelola risiko dalam bidang kesehatan penting, masuk terintegrasi dalam kurikulum Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dari PAUD aman bencana, TK aman bencana, SD aman bencana, SMP aman bencana, itu hal yang terkait dengan pengelolaan risiko kesehatan mesti diintegrasikan itu, agar mereka mampu mengenali dan mampu untuk melakukan upaya penyelamatan secara mandiri. Ini penting karena urusan bencana itu tidak hanya satu pihak, urusan bencana itu urusan semuanya. Semua punya tanggung jawab yang sama agar kita selamat dari bencana. Sobat Sehat, saya kira ini bagian dari edukasi yang menarik. Terima kasih, dan Dinas Kesehatan DIY memelopori gerakan yang luar biasa. Jadi mengurangi risiko bencana itu harus menjadi gerakan. Kalau menjadi gerakan akan menjadi kultural.
Nah, kultural itu artinya tidak perlu ada administratif bahwa Dinkes menyebarkan SK dan sebagainya, tetapi kita sudah tergerak untuk menjadi bagian dari penggerak-penggerak kader-kader sehat, gitu, kader siaga bencana yang termotivasi secara intrinsik dalam diri kita. Masya Allah. Matur suwun. Iya. Pesan yang luar biasa Sobat Sehat dari Pak Budi tadi ya, bahwa ini sudah sampai mendarah daging kepada kita, sudah sampai menjadi kultur bagi kita. Dan saya ingin juga mendengar closing statement, mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat dari Bapak Tono. Silakan. Ya, makasih Pak Nizam ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan Sobat Sehat semuanya. Tadi saya menambahkan yang disampaikan Pak Budi bahwa kalau tadi beliau bicara tentang sistem, nah sekarang saya ingin bagaimana kita mulai dari sektor yang terkecil. Kesiapan menghadapi bencana atau disaster awareness itu berangkat dari kelompok kecil keluarga. Kalau keluarga kita tangguh, keluarga siap, itu insya Allah tidak ada korban. Ya, nah itulah, jadi bagaimana kita mengharap mulai dari sektor terkecil di masyarakat adalah keluarga aware terhadap disaster, tahu bagaimana merespon, tahu mengenali peringatan dini, tahu kemana harus evakuasi, tahu bagaimana melakukan pertolongan sendiri. Itu menjadi kunci penanggulangan bencana, khususnya di dalam fase kesiapsiagaan. Saya kira itu, menurut saya keluarga harus tangguh. Begitu Bapak Ibu, Sobat Sehat semuanya. Terima kasih. Baik, pesan yang luar biasa juga dari Pak Tono tadi ya, bahwa lingkup terkecil sudah mampu untuk bisa lebih aware terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Dan terima kasih untuk Bapak Budi Santoso SPSI MKM sudah hadir, Pak Sutono SKP MSC MKEP Sama-sama, sudah hadir ya. ya. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa berjumpa dan berdiskusi kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya Bapak. Terima kasih Sobat Sehat juga bagi Anda yang terus menyimak kami dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami hadirkan untuk Anda sebagai upaya sarana sosialisasi, komunikasi dan juga edukasi terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nizam Fadli pamit dan seluruh kru yang bertugas kali ini, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan wilayah tersebut berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudra Indonesia. Di samping itu, akibat aktivitas tumbukan lempeng tektonik, daerah Yogyakarta juga sangat rawan gempa bumi akibat aktivitas sesar-sesar lokal di daratan. Kondisi tektonik semacam ini menjadikan Yogyakarta dan sekitarnya sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. DIY memiliki potensi bencana yang tinggi. Kurang lebih ada 12 ancaman bencana, diantaranya banjir, kekeringan, epidemik dan wabah penyakit, letusan gunung api, gelombang ekstrim dan abrasi, angin kencang, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebakaran, gagal teknologi dan bencana sosial. Potensi ancaman yang begitu tinggi, DIY menerapkan mekanisme yang rapi dalam proses penanganannya. Hal tersebut tampak dalam penanganan gempa 2006 serta erupsi Merapi tahun 2010. Pemerintah membuat keputusan berupa rekonstruksi perumahan berbasis masyarakat, dan dalam waktu 18 bulan, DIY mampu merekonstruksi kembali 200.000 pemukiman yang rusak akibat gempa 2006. World Bank mencatat, proses rekonstruksi yang dilakukan DIY merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Bukan hanya sekedar penanganan bencana, DIY kini juga terus menggalakkan upaya preventif terhadap bencana. Sebab, hampir 70% desa atau sekitar 300 desa di DIY berpotensi mengalami bencana. Pada tahun 2022, DIY tercatat terdapat 29 kali bencana alam. Sesuai dengan data Indeks Resiko Bencana Indonesia 2021 dan asistensi Puskris Kesehatan 2016 sampai 2021. Wilayah DIY memiliki risiko multibahaya sedang, sedangkan kapasitas untuk krisis kesehatannya adalah tinggi. DIY sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi krisis kesehatan, diantaranya sosialisasi dan edukasi krisis kesehatan. Untuk penduduk beresiko terdampak bencana, berikut tips dalam penanggulangan krisis kesehatan atau bencana. Yang pertama, peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan berupa pelatihan bersertifikasi untuk petugas EMT, TTX, dan Gladu 8. Pemetaan sumber daya kesehatan atau tenaga cadangan kesehatan,
peningkatan Fashiankes dalam menghadapi bencana, berupa Hospital Disaster Plan untuk rumah sakit. Selain itu, juga memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam penanggulangan krisis, berupa penanganan pertama korban yang mengalami luka akibat terdampak bencana. Penyusunan rencana penanggulangan krisis untuk tingkat dusun atau kelurahan. Kejayaan, kebahagiaan tentang syuhada yang dirindukan. Datanglah wahai syahid, dambaan mujahid. Aku relakan sakit yang sedikit. Derita hanya sementara, biar aku nestapa demi bahagia untuk selamanya. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.